Hai everyone, Midweek Worship Community. Mari kita bersemangat dalam memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Yesus, haleluya, tiada yang mustahil bagimu. Kami bersyukur, kuasa-Mu sempurna. Kau yang lebih besar dari setiap persoalan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, kami bersyukur padamu Yesus. Biarlah kami senantiasa akan selalu bersyukur, mengucap syukur kepadamu Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk
Betapa hati kami meluap dengan ucapan syukur Tuhan atas kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Biarlah senantiasa keluar pengagungan, pujian dari dasar hati kami. Biarlah semakin hari kami semakin suka untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Kami bersyukur apapun keberadaan kami. Biarlah Tuhan kami tidak melupakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh terus dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan, yang selalu juga menurut akan perintah-Mu Tuhan Yesus, sehingga kehidupan kami berbahagia. Dan biarlah Tuhan akan pakai kami menjadi saluran berkat-Mu Tuhan Yesus. Pada saat ini kami juga kembali akan menerima berkat dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian yang mendengar, para MWW Community Tuhan Yesus. Pasti kami akan diberkati Tuhan Yesus. Kasih kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, beracaralah biar MWW Community ini akan memberkati banyak jiwa Tuhan Yesus, dan mereka juga boleh mengalami akan kasih Tuhan, jamahan Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Midweek Worship Community, hari ini kita akan dilayani oleh seorang anak legendaris sepak bola Indonesia, Pastor Benny Patinasarani. Rejoice! Shalom buat seluruh keluarga besar Midweek Worship Community. Perkenalkan, nama saya adalah Benny Patinasarani. Kehormatan buat saya pada hari ini bisa berbagi firman Tuhan kepada Bapak Ibu semuanya. Saya tinggal di Jakarta. Saya mengembalai sebuah gereja yang bernama Living Room Community Church dan memimpin sebuah yayasan yang didirikan oleh almarhum papa saya yang bernama Roni Patinasarani Foundation. So, saya berharap setelah ini kita bisa lebih akrab lagi kepada Bapak Ibu. Nah, pada hari ini izinkan saya berbagi tentang satu kata ini yang tanpa sadar sering kita alami dalam kehidupan kita. Namanya adalah failure atau kegagalan gitu ya, bahwa saya menemukan seseorang bisa berhasil atau gagal dalam hidupnya akan sangat ditentukan dari bagaimana orang tersebut membangun sebuah planning atau perencanaan-perencanaan yang baik. Tetapi saya hampir tidak pernah menemukan ketika seseorang membuat sebuah perencanaan, dia menaruh kata kegagalan di situ. Gitu. Saya nggak pernah ketemu orang yang punya perencana seperti misalnya, oke, hari ini saya akan membuat sebuah bisnis, lalu nanti mungkin 3 bulan lagi nih, saya udah mulai bangkrut nih. Nah, lalu 6 bulan lagi usaha saya gagal. Enggak pernah. Orang hampir jarang menaruh kata kegagalan di dalam setiap perencanaan-perencanaan yang dia lakukan. Tapi enggak ditaruh aja, sometimes itu datang dalam kehidupan kita. Nah, mari kita melihat bersama-sama bagaimana firman Tuhan mengajarkan supaya kita sebagai orang-orang percaya dapat memiliki sebuah respon yang benar ketika Tuhan mengizinkan sebuah peristiwa, kegagalankah, krisiskah, atau masalahkah yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya membaca sebuah ayat dari kitab Amsal pasal 24 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ini adalah salah satu ayat yang sering kita pakai untuk memotivasi orang lain atau menguatkan orang lain ketika mereka sedang dalam tekanan. Bahwa jangan khawatir, sebab 7 kali orang benar jatuh, tapi dia akan bangun kembali. Saya menyetujui sekali prinsip ini, tapi sebenarnya kalau kita melihat dari sisi lain, berarti firman Tuhan sedang memberitahu bahwa orang benar bisa jatuh. Bahwa orang benar bisa mengalami kegagalan dalam kehidupannya. Alkitab tidak berkata sebab 7 kali orang berdosa jatuh. Enggak. Alkitab enggak berkata sebab 7 kali orang yang tidak mengenal Tuhan jatuh. Enggak. Tapi Alkitab berkata bahwa sebab 7 kali orang benar bisa jatuh dalam kehidupan ini. So, setiap kita enggak kebal dengan yang namanya krisis. Setiap kita enggak kebal dengan yang namanya kegagalan dalam kehidupan kita. Nah, cuma kegagalan yang saya maksud ini, ada kegagalan yang namanya adalah konsekuensi. Apa tuh konsekuensi? Misalnya, kalau di Jakarta ini Anda naik motor, Anda nggak pakai helm gitu ya, lalu ada lampu merah, lampunya lagi merah, Anda terobos terus.
dan di sebelah kanan tiba-tiba ada truk lewat, cuma nyenggol dikit aja. Tiba-tiba motor ada terpelanting, ya patah 3 kiri, 2 kanan, masuk rumah sakit. Nah itu bukan namanya kegagalan yang kita maksud, itu namanya konsekuensi. Tapi ini yang saya maksud adalah ada orang-orang yang sudah jujur, mereka sudah setia melayani, mereka memberikan yang terbaik dari mereka punya. Tapi kenapa mereka mengalami banyak hal yang terjadi yang mereka tidak harapkan terjadi. Nah makanya mari sama-sama kita belajar. Ada 2 prinsip yang penting sebelum kita mulai untuk kita bisa memahami apa itu arti dari kegagalan. Menurut saya, kegagalan punya 2 pengertian. Pengertian yang pertama saya menyebutnya namanya adalah failure is an event, not a person. Kegagalan itu adalah sebuah peristiwa, bukan pribadi kita. Bahwa kalau kita diizinkan mengalami kegagalan, itu bukan siapa diri kita. Tapi kegagalan adalah sebuah peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. So, saya menemukan seperti ini Bapak Ibu. Banyak orang yang terburu-buru melabel dirinya bahwa saya orang gagal, saya nggak mungkin bisa punya masa depan, saya nggak mungkin berhasil dalam hidup saya. Waktu diizinkan Tuhan, kegagalan terjadi dalam hidup mereka. Tapi hari ini kita sepakat bersama-sama bahwa kegagalan bukan siapa diri Anda, kegagalan bukan identitas diri Anda, kegagalan adalah peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi saja, yang Tuhan akan bawa dalam hidup kita, punya kemampuan untuk bisa menghadapinya dan menyelesaikan dalam kehidupan kita. Sadar nggak Bapak Ibu bahwa mengerti prinsip ini aja, meskipun masalahnya belum selesai, sebenarnya sudah menjadi buat saya pribadi, kayak setengah kekuatan saya udah muncul. Oh ternyata kegagalan bukan siapa diri saya, tapi kegagalan adalah semua sebuah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan saya. Dan prinsip yang kedua adalah failure is not the end, but it's the new beginning. Bahwa kegagalan kadang bukan akhir dari segala-galanya, tapi mungkin kegagalan bisa menjadi sebuah awal perjalanan yang baru yang Tuhan mau bawa dalam setiap kehidupan kita. Salah satu moto hidup saya adalah saya sering bilang seperti ini, jangan pernah taruh titik waktu Tuhan masih taruh koma dalam kehidupan setiap kehidupan kita. Kadang kita yang taruh titik artinya selesai, game over. Tapi mungkin Tuhan masih taruh koma dalam kehidupan kita. Koma artinya adalah masih ada cerita lanjutannya. Tuhan masih belum selesai berproses dalam setiap kehidupan kita. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada Anda dan saya bahwa ada beberapa prinsip-prinsip yang perlu terbangun untuk kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang siap menghadapi kegagalan. Prinsip yang pertama, saya sebut namanya adalah seperti ini. Face your failure honestly. Atau artinya adalah hadapi setiap kegagalan yang terjadi dalam kehidupan kita dengan kejujuran untuk bisa bertanggung jawab. Saya belajar bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi dalam kehidupannya sendiri. Waktu Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan Anda, melatih diri kita untuk bisa menjadi pribadi yang saya akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Kitab Roma pasal 14 ayat 12 berkata seperti ini Bapak Ibu, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Artinya apapun yang sedang kita alami, latih diri untuk terbiasa ambil tanggung jawab penuh atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Orang yang gagal ambil tanggung jawab penuh atas apa yang terjadi dalam hidupnya dia akan punya kecenderungan untuk seperti ini. Mudah salahkan orang lain, salahkan keadaan, salahkan situasi, bahkan mungkin salahkan Tuhan sekalipun atas apa yang terjadi dalam hidupnya dia. Kalau saya seperti ini karena orang tua saya nggak pernah peduli sama saya. Kalau saya seperti ini karena teman-teman saya nggak mau bantu saya. Kalau saya seperti ini karena suami saya nggak pernah mencintai saya. Kalau saya seperti ini mungkin karena Tuhan nggak adil dalam hidup saya. Kita sering salahkan orang lain, kita sering salahkan keadaan, kita sering salahkan Tuhan, tapi kita gagal melihat pembelajaran penting dari apa yang terjadi karena kita gagal ambil
tanggung jawab penuh atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tahukah kan ada paham seperti ini ya, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Artinya setiap kita perlu terbiasa belajar mengambil tanggung jawab penuh dalam setiap kehidupan kita. Satu hari ada seorang ibu yang konseling sama saya. Nah, dia bercerita bahwa suaminya itu pemakai narkoba. 17 tahun pakai narkoba, habis semua barang-barang di rumahnya. Uang tabungan habis, barang-barang dijual, keluarga berantakan, dan akhirnya istrinya konseling dengan saya. Karena memang salah satu pelayanan saya adalah menangani permasalahan-permasalahan seperti narkoba dan HIV/AIDS dan semua beberapa hal yang lain. Nah, ini bukan pengalaman pertama saya menghadapi kasus yang seperti ini. Cuma tiba-tiba entah kenapa kali ini saya merasa tergerak memberikan jawaban yang berbeda, Bapak Ibu. Biasanya ini kalau ada orang yang bertanya seperti itu, saya akan berpikir untuk memberikan tahu cara-caranya. Ya udah, nanti ibu begini, kalau ketemu suami ibu begini, nanti ibu lakukan ini, lakukan A, lakukan B, lakukan C. Biasanya saya seperti itu memang. Tapi entah kenapa saat itu, ini yang saya ucapkan kepada ibu tersebut. Ya udah, ibu berdoa saja buat suami ibu. Nah, dia tuh seperti kayak nggak suka dengan jawaban saya gitu, kayak jawabannya kayak kurang akademis gitu ya, kayak, hah Pak, cuma doa saja Pak. Saya jauh-jauh ketemu Bapak, terus Bapak cuma kasih nasihat, cuma doa aja gitu ya. Nah kan, saya pikir lah ibu mau saya jawab apa gitu ya, mandi kembang 7 rupa, cari ayam hitam ayam putih gitu ya. Nah entah kenapa kayaknya ketika orang mendengar, ketika ada nasihat yang berkata berdoa saja, seperti kayak orang kurang yakin sama jawaban itu. Tapi entah kenapa saat itu saya cuma bilang, iya Bu, ibu berdoa buat suami ibu. Kita berhenti, gak ketemu lagi setelah itu. Beberapa bulan kemudian, tanpa disengaja, saya ketemu dengan ibu itu tersebut lagi, gitu ya. Dalam sebuah acara, ternyata kita menghadiri sebuah acara yang sama. Dari jauh saya lihat ibu itu melihat saya. Dia langsung lari menghampiri saya, dia teriak, Pak, saya mau ketemu Bapak. Oke. Oh ya, saya ingat langsung, oh ini ibu yang waktu itu. Ya Bu, ada apa Bu? Saya tanya. Begitu sampai dia langsung bilang, saya mau komplain sama Bapak. Loh, kenapa Bu? Bapak bohong sama saya. Kenapa saya tanya? Loh Pak, kata Bapak ada perubahan akan terjadi kalau saya berdoa Pak. Saya sudah berdoa setiap hari Pak. Masih aja tuh suami saya pakai narkoba, masih berantakan hidupnya, uang kita masih habis, semuanya masih hancur. Katanya ada perubahan Pak. Mana nggak ada perubahannya? Saya sudah berdoa setiap hari loh Pak. Lalu saya menjawab ibu tersebut, ada Bu, perubahan terjadi Bu. Mana Pak? Saya udah coba semua, saya udah berdoa, nggak ada tuh suami saya masih begitu, masih hancur hidupnya, nggak ada perubahan yang terjadi Pak. Saya menjawabnya, ada perubahan yang terjadi Bu. Oh ya mana Pak? Mana buktinya? Perubahan apa yang terjadi? Dan saya menjawabnya, ada perubahan Bu, yaitu ini, ibu jadi suka berdoa sekarang. Dan dia tiba-tiba terdiam. Dan saya coba jelaskan Bu, mungkinkah peristiwa yang terjadi ini sebenarnya Tuhan ingin terlebih dahulu melatih merubah kehidupan ibu. Bukan cuma tentang merubah kehidupan suami ibu. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama-sama, bahwa setiap kita perlu belajar ambil tanggung jawab penuh atas apa yang terjadi. Tapi dia yang selingkuh, bukan saya yang selingkuh Pak. Latih diri, ambil tanggung jawab penuh. Tapi dia yang nipu orang, bukan saya yang nipu Pak. Belajar ambil tanggung jawab atas apa yang terjadi, yang bersentuhan dengan kehidupan kita. Itu prinsip yang pertama. Tapi prinsip yang kedua, saya bilang seperti ini. Make God a part of your failures. Nah, waktu kita ambil tanggung jawab penuh, prinsip yang kedua adalah begini. Kalau bahasa Indonesia bilang seperti ini, beri ruang untuk Tuhan bergerak dalam apa yang sedang kita hadapi. Karena kita akan menyadari bahwa waktu kita ambil tanggung jawab penuh atas apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan menemukan sebuah realita bahwa kemampuan kita terbatas, kesabaran kita terbatas, kekuatan kita terbatas, sampai air mata kita pun terbatas. Karena itu kita yang terbatas, kita perlu Tuhan yang gak terbatas,
supaya Tuhan yang gak terbatas itu bisa bekerja dalam kehidupan kita. Makanya prinsip yang kedua adalah beri ruang untuk Tuhan bergerak dan bekerja dalam apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat 20 berkata seperti ini. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Nah, ini sekali lagi ya, Alkitab bilang begini, orang benar bisa malang hidupnya. Bahkan bukan cuma malang, Alkitab berkata kemalangan orang benar banyak katanya. Tapi ayat berikutnya bilang gini, namun Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Prinsip yang kedua yang sangat penting adalah kita kasih ruang untuk apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetap beri space supaya Tuhan bekerja di situ. Supaya Tuhan bergerak di situ. Sehingga kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja dan menolong dalam apapun yang sedang kita alami dalam kehidupan kita. Dalam Alkitab ada sebuah cerita yang sangat menarik. Satu kali Yesus dan murid-muridnya sedang pergi menyeberang danau dengan perahu. Anda tahu pasti cerita tersebut. Dalam cerita tersebut dikatakan bahwa di perjalanan Yesus tertidur. Nah, saya mencoba menemukan, tidak dijelaskan kenapa Yesus tertidur pada saat itu. Tetapi logikanya adalah orang tertidur biasanya karena dua alasannya. Alasan pertama karena mereka capek. Benar ya? Waktu kita capek, kita tertidur. Dan hari itu memang benar, kalau Anda mempelajari beberapa ayat dan pasal sebelumnya, kita tahu bahwa Yesus sebelumnya sedang mengajar orang banyak. 5.000 laki-laki dia ajar. Dia sedang berkhotbah dengan luar biasa, mengajar dengan luar biasa. Jelas sebagai manusia pasti tenaga dan fisiknya habis. Makanya dia capek, kemungkinan besar dia tertidur. Tapi alasan kedua kenapa orang tidur, selain karena capek, orang tertidur karena nyaman. Kenapa Yesus bisa nyaman? Karena ini menurut saya, waktu dia sedang menyeberang dengan perahu ke danau, saya belajar bahwa gini, karena Yesus sedang berjalan bersama dengan murid-muridnya yang sebagian besar pekerjaan mereka sebelum mengikuti Yesus adalah nelayan. Petrus, Yakobus, Andreas, Yohanes, mereka itu adalah nelayan-nelayan yang sangat hebat sebelum mereka berjumpa dengan Yesus dan menjadi pengikut Yesus. Jadi mungkin secara manusia jelas Yesus akan merasa bahwa, wah tenang aja saya aman. Kenapa? Karena hampir semua orang-orang yang berjalan dengan saya hari itu adalah para nelayan-nelayan yang sangat hebat. Mungkin Petrus, karena biasanya Petrus yang ini ya, berani ya. Mungkin Petrus bilang begini sama Yesus, Guru, urusan menyembuhkan orang itu guru jagonya. Tapi urusan bawa kapal serahkan sama saya. Tidur aja guru. Singkat cerita berangkatlah mereka dengan kapal dan akhirnya Yesus tertidur. Lalu firman Tuhan berkata, di tengah-tengah perjalanan badai datang dan mulai mengganggu perjalanan itu. Nah, saya sangat yakin kalau memang para murid-murid itu Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, kalau memang benar mereka adalah para nelayan sebelum mereka berjalan bersama Yesus, artinya saya mempercayai itu pasti bukan badai pertama mereka. Dari muda mereka telah berjumpa dengan badai selama mereka berlayar. Karena para nelayan terlatih menghadapi badai. Gitu ya. Mereka lihat angin, tahu kapan angin kencang, tahu kapan angin akan ke darat, tahu kapan angin bergerak ke laut. Mereka akan tahu kalau nggak ada bintang seperti apa. Mereka melihat langit, mereka mengukur langit, mereka menentukan arah dari langit. Mereka tahu persis kapan badai datang, mereka tahu persis badainya itu besar seperti apa. Karena mereka sangat terlatih menghadapi badai. Jadi saya sangat yakin bahwa itu bukan badai pertama Petrus. Tapi coba lihat apa yang firman Tuhan bilang. Ini yang saya temukan. Bahkan pengalaman Petrus, bahkan skill Petrus, bahkan pengetahuan Petrus tidak bisa selamatkan mereka dari situasi itu hari itu. Sehingga para murid-murid tidak punya cara lain selain cuma satu caranya, yaitu apa? Membangunkan Yesus. Dan Yesus intervensi di situasi itu. Kadang kita yang suka bilang sama Tuhan, Tuhan yang jago matematika itu saya Tuhan. Tuhan yang sarjana keuangan itu saya Tuhan.
Tapi kadang-kadang kita perlu belajar untuk bisa datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan, saya terbatas. Saya perlu Tuhan bergerak dan bekerja dalam apa yang sedang saya alami dalam kehidupan saya. Makanya itu prinsip yang kedua, ketika kegagalan terjadi, beri ruang untuk Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Lalu ini adalah prinsip yang ketiga, atau prinsip yang terakhir. Saya ulang pelan-pelan pertama, dari awal. Untuk bagaimana kita bisa menghadapi kegagalan dalam kehidupan kita. Prinsip yang pertama adalah hadapi setiap kegagalan dengan penuh tanggung jawab. Bertanggung jawab penuhlah atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ada prinsip yang kedua yang sangat penting, yaitu adalah beri ruang untuk Tuhan bisa bekerja dan bergerak dalam kehidupan kita. Nah, setelah kita memahami prinsip ini, prinsip yang ketiga, saya menyebutnya namanya adalah learn and grow from your failure. Temukan pembelajaran dan bertumbuhlah dari kegagalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Ada orang yang berkata seperti ini, pengalaman adalah guru yang berharga. Saya setuju, tapi sejujurnya saya setengah setuju. Karena menurut saya pengalaman bukanlah guru yang paling berharga. Menurut saya yang paling berharga adalah belajar dari pengalaman. Orang bisa punya pengalaman berkali-kali, tapi kalau orang tidak pernah menemukan pembelajaran dari pengalaman, saya hanya takutkan mereka hanya mengulang hal yang sama tanpa ada progres dalam kehidupannya. Dalam kitab Roma pasal ke-5, ayat ke-3 sampai ke-5, dikatakan seperti ini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Nah, Paulus punya sebuah statement yang sangat luar biasa. Dikatakan bahwa malah kita juga bermegah dalam kesengsaraan kita. Loh, Bapak Ibu semuanya, normalnya orang ketika mengalami kesengsaraan adalah meratapi diri. Normalnya orang ketika mengalami kesengsaraan adalah kecewa, adalah marah, adalah merasa nggak layak, adalah merasa nggak berdaya. Tapi Paulus punya statement yang berbeda. Waktu saya mengalami kesengsaraan, saya bermegah di dalamnya. Wow. Kenapa sampai Paulus bisa berkata seperti itu? Dia jelaskan di ayat ini. Karena sebenarnya kan, ayat ini sebenarnya cuma mau memberitahu sebenarnya nih ya, bahwa kesengsaraan kita ujungnya adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Itu kata firman Tuhan. Tapi dari kesengsaraan menjadi pengharapan yang tidak mengecewakan, tidak langsung terjadi begitu saja. Ada sebuah proses yang berjalan oleh firman Tuhan. Dikatakan begini, karena kesengsaraan kita menimbulkan ketekunan. Artinya apa? Ada orang-orang yang menemukan pemahaman, pembelajaran dari apa yang dialamin, sehingga ketika dia mengalami sebuah yang namanya kesengsaraan, yang dia lakukan bukan menyerah, yang dia lakukan bukan mundur, yang dia lakukan bukan kecewa sama Tuhan, bukan marah sama Tuhan, bukan marah sama keadaan, tapi ini yang dia putuskan. Dia memutuskan tetap bertekun di dalamnya. Tahu kan definisi bertekun Bapak Ibu? Bertekun artinya begini, Anda coba, Anda gagal, Anda coba lagi, 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 Anda gagal, Anda coba lagi sampai berhasil. Itu namanya ketekunan. Ketekunan itu bukan begini, Anda coba, Anda gagal, Anda menyerah. Enggak. Ketekunan adalah entah sampai berapa kali saya memutuskan tidak menyerah atas apa yang terjadi sampai saya berhasil. Itu namanya ketekunan. Makanya Alkitab berkata, orang yang bertekun hasilnya adalah tahan uji. Tahan uji juga hal yang sama. Emas gak cuma dibakar sekali aja supaya bisa terlihat tahan uji apa tidak. Emas perlu dibakar berkali-kali.
hanya untuk melihat bagaimana dia bisa tahan uji untuk apa yang sedang dihadapinya. Karena itu prinsipnya penting. Waktu Tuhan mengizinkan kita mengalami tantangan yang gak mudah dalam hidup ini, pertanyaannya adalah, apakah ada pembelajaran kehidupan yang kita temukan di situ? Apakah ada pemaknaan-pemaknaan yang baru yang terbangun dalam kehidupan kita, yang akan menolong kita pada satu hari nanti? Waktu kita belajar menemukan itu yang membuat kita akan menemukan, saya sebut namanya adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Saya akan tutup dengan sedikit cerita. Beberapa orang sudah tahu latar belakang saya, Bapak Ibu. Saya dulu sempat hampir kira-kira 9 tahun terikat dengan narkoba dan obat-obatan terlarang. Habis-habisnya. Sekolah saya berantakan, keluarga saya berantakan, hidup saya berantakan, kesehatan saya berantakan, hancur sehancur-hancurnya sampai kira-kira tahun 1999. Perjumpaan saya dengan pribadi yang bernama Yesus rubah hidup saya. Nah, mungkin satu hari nanti saya akan sedikit cerita tentang pengalaman kesaksian saya. Tapi kalau saya cerita sekarang, kemungkinan besar ibadah ini akan jadi 4 jam Bapak Ibu semua gitu ya. Nah, intinya adalah tahun 1999 saya bertobat. Dan saya dilepaskan dari semua keterikatan saya. Dan saya sedang mencoba membangun masa depan yang baru. Nah, waktu saya mencoba membangun masa depan yang baru, ada tantangan yang saya temukan di hidup saya. Bahwa kira-kira meskipun saya sudah sembuh, tapi karena kelakuan saya tetap ada konsekuensinya, benar? Kira-kira kalau saya mau kerja, tempat mana yang mau terima saya ya? Kalau ditemukan bahwa di CV-nya ditulis mantan pecandu narkoba. Kira-kira kalau ada orang tua yang seperti apa yang mau rela memberikan anak gadisnya buat saya ya? Kalau ketahuan bahwa calon menantunya adalah mantan pecandu narkoba. Saya merasa bahwa saya hidup hari ini, tapi seperti kayak ada rantai masa lalu yang terus ikat saya, yang gak bisa bawa saya maju ke depan. Setiap saya mau maju ke depan, kayaknya saya sampai mau terima ya, ada yang mau akui saya apa enggak. Bertahun-tahun saya berjuang untuk bisa keluar dari situasi ini. Sampai pada satu titik ini yang saya belajar, bahwa saya gak bisa rubah masa lalu saya. Saya gak pernah bisa rubah apa yang terjadi di hidup saya. Kalau ada hal yang paling gak enak namanya menyesal. Kenapa? Karena kita pengen berubah tapi itu gak bisa dirubah lagi. Namanya menyesal. Saya gak bisa rubah yang di belakang. Tapi satu hal yang saya belajar bahwa saya bisa rubah yang di depan saya. Bagaimana caranya? Saya mesti menemukan pembelajaran hidup. Apa sih yang telah terjadi di hidup saya? Di dalam sebuah perenungan saya menemukan sebuah makna yang baru dan pembelajaran yang baru. Bahwa kalau Tuhan izinkan saya alami semua yang pernah saya alami ini, mungkinkah karena supaya satu hari nanti mungkin ada orang-orang yang melewati jalan yang pernah saya lewatin, yang hancur seperti saya dulu, yang udah gak jelas hidupnya sama seperti saya dulu. Setidaknya saya bisa pastikan, kalau dulu saya di situ sendirian, kali ini orang yang di situ yang melewati jalan yang sama, saya bisa pastikan bahwa dia gak akan sendirian. Karena saya bisa ada di sana dan berkata sama mereka, dulu saya pernah ada di situ, tapi sekarang saya nggak ada di situ lagi. Kalau dulu saya yang di situ bisa nggak ada lagi di situ, saya yakin kamu yang hari ini mungkin sedang ada di situ, bisa nggak ada di situ lagi juga, sama seperti saya. Saya mulai menemukan sebuah makna hidup dalam hidup saya, menolong orang-orang, membebaskan mereka, supaya mereka bisa menjadi orang-orang yang bisa punya harapan dan hidup yang baru lagi. Sejujurnya sampai hari ini, kalau saya boleh jujur, nggak terhitung berapa orang yang Tuhan izinkan. Saya punya banyak cerita, hanya untuk memberitahukan bahwa waktu kita menemukan tujuan dan pembelajaran dari apa yang pernah terjadi, itu akan jadi kekuatan untuk bawa hidup kita, bukan cuma untuk diri sendiri, tapi akan tolong orang-orang banyak. Mungkin Anda pernah gagal berbisnis, mungkin Anda pernah gagal dalam hubungan, mungkin Anda pernah gagal dalam pelayanan, tapi bangkitlah dari situ, temukanlah pembelajaran dari situ, dan one day ada orang-orang yang pernah gagal dalam bisnis berjumpa dengan Anda akan jadi jawaban buat mereka. One day ada orang-orang yang gagal dalam pelayanan berjumpa sama hidup Anda akan jadi jawaban untuk mereka. Karena apa yang pernah hancur dulu buat kita, bersama dengan Tuhan jadi pembelajaran hidup. Itulah prinsipnya. Learn and grow from your failure.
temukanlah pembelajaran, dan bertumbuhlah. So, ini adalah 3 hal yang penting yang perlu kita hadapin. Bertanggung jawab, memberikan ruang untuk Tuhan bekerja, dan temukan pembelajaran dan bertumbuh dalam setiap kegagalan. Saya berharap pesan ini bisa menolong Bapak Ibu untuk bisa melewati hari-hari dan tetap punya pengharapan, karena firman Tuhan berkata, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Izinkan saya berdoa sekali lagi. Tuhan, saya memberkati setiap Bapak, Ibu, keluarga, saudara yang menonton video khotbah ini. Dimanapun mereka berada, penyertaan Tuhan ada dan rencana Tuhan tidak akan gagal dalam setiap hidup mereka. Karena rencana Tuhan yang indah sedang berjalan. Tuhan kasih kekuatan buat setiap mereka yang butuh kekuatan. Buka jalan, beri harapan-harapan yang baru. Sehingga setiap mereka bisa siap dan kuat bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami menaikkan doa dan syukur kami. Haleluya, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya.